Oke semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini saya akan ngebahas tentang IHSG yang katanya bikin pola double top yang kayak huruf M itu. Dan kali ini sebenarnya video ini buat khusus karena permintaan member, cuma mereka mintanya dalam bentuk member gathering. Memang belakangan ini kita ada bikin member gathering ya, khususnya kalau kalian ingat di Instagram saya kan saya sempat pasang yang pribadi, maksudnya saya kan sempat pasang bahwa saya ada foto sama seorang member WH Project yang berhasil sampai cuannya sampai miliaran ya, dan itu ya sebagai sebuah kebanggaan gitu buat saya. Cuman habis itu kan, beberapa member bilang mau bikin kayak gathering-gathering gitu, pengen saling sharing kenapa bisa ada yang berhasil sampai sukses banget, ada juga yang so-so aja, ada yang mungkin nggak bisa ngikutin gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang minta untuk IHSG kali ini dibahas karena kabarnya sih itu lagi double top. Nah, saya sebenarnya bisa aja bikin member gathering itu dan tidak membuat vlog ini, cuman memang belakangan ini lagi padat karya alias lagi sibuk banget sehingga waktu untuk membuat member gathering cari jadwalnya kayak susah dan saya kan harus sesuaikan dengan jadwal ke semua member juga kan. Jadi mau nggak mau ya udah saya bikin begini aja, kalau member yang mau lihat silakan, kalau enggak publik juga bisa dapat insight gitu untuk market. Karena, saat video ini dibuat, saya bikinnya ini tanggal 11 Juni 2022. Ya, itu kondisi di mana market lagi banyak sentimen yang jelek sih sebenarnya. Ya, ada inflasi Amerika yang berapa sih, 8,6%, lalu ada juga, ya tadi pola double top dan lain-lain. Nanti kita akan coba lihat sama-sama seberapa mengerikannya sih market kita ini. Jadi saya boleh bilang ya bahwa saat ini kalau Anda mengharapkan bahasan dari IHSG, bahasan bahasan dari vlog ini yang terfokus pada metode saham atau metode analisa atau lain-lainnya, mmm, saya kira mungkin agak mengecewakan duluan di awal karena saya akan menjelaskan tentang pattern dari IHSG itu sendiri ya, dan ada beberapa barang bukti yang memang udah kami siapkan bahwa memang, masih menarik gitu ya untuk IHSG ini dan dari awal udah kebaca. So, saya akan mulai aja dulu dengan memperlihatkan, apa namanya, kita punya newsletter. Itu salah satu produk kami yang bulanan kami rilis gitu. Nah, ini saya ada bagikan ke membership WA Project, mau yang lifetime sama bulanan, atau yang di grup saya sama Erika. Ya, yang grup Erika XWH Project itu loh. Yang nanti pokoknya kalau kalian mau tahu ada di description saya udah masukin. Cuman buat yang mau join aja, kalau enggak juga nggak apa-apa, saya nggak sembarangan terima orang juga gitu kan. Nah, saya akan share screen dulu untuk newsletter tersebut, supaya minimal saya nggak akan dianggap ngibul kalau saya bilang saya udah tahu gitu ya. Nah, ini saya buat kapan ya? Kalau saya nggak salah ingat sih saya tulis ini 5 Juni. Ya, 5 Juni saya ada buatnya di situ dan ya kita tinggal aja sih dari chart-nya. Cuma saya kasih lihat dulu pertanyaan umum. Jadi biasanya tuh newsletter-nya dibuat dengan tujuan membahas dulu pertanyaan-pertanyaan umum beredar di luar atau kalau misalnya ada pertanyaan member yang termasuknya umum juga dan menanyakan hal yang memang udah kita siap untuk bahas gitu ya. Ini pasar masih aman atau enggak? Waktu itu secara teknikal masih, tapi kelihatannya udah susah naik lagi habis tutup gap. Dan itu jawabannya. Setelah efek fat rate yang direspon pasar secara cepat, IHSG dan apa recovery. Kayaknya saya tipe nih ya, M-nya besar. Ya apa-apa lah. Dan di saat bersamaan terjadi profit taking. Diperkirakan pasar sudah jatuh beli. Jadi bakal turun atau enggak? Bisa. Dan saya sudah bilang di sini saatnya bottoming. Pada newsletter sebelumnya juga kami udah state. Mari kita bahas bersama dan kali ini benar-benar dibahas bersama. Ya, jadi HSG ini ya benar, newsletter ini dirilis 5 Juni 2022 dan saya bikin vlog ini 6 hari setelahnya, 11 Juni. Nah, HSG secara teknikal waktu itu masih aman, masih naik. Ya, cuman setelah berkali-kali bikin pattern yang namanya shooting star, itu sebenarnya udah nggak terlalu aman. Kan 2 kali nih bikin shooting star. Anda mungkin kalau lihat gambar ini kecil, Anda buka chart sendiri juga dapat lah ya. Pokoknya kayak palu yang jatuh ke bawah lah, kalau saya nggak salah ingat juga namanya shooting star, atau bisa dibilang inverted hammer, cuman kayaknya inverted hammer tuh di bawah posisinya, lebih kepada pattern yang bullish, ya. Pakai MACD sih cakep, cuman dia shooting star 2 kali. Sebenarnya itu udah kasih lihat indikasi terbalik. Kenapa? Karena biasanya tuh market itu, kalau memang masih ada fase markup-nya, diangkatnya pas penutupan. Ini terbalik, pas penutupan malah dihajar. Dihajar agak turun sehingga pattern-nya jelek. Tapi apakah lantas IHSG langsung jadi merah? Enggak sih, secara candlestick biasanya masih hijau juga. Nah, itu udah terjadi pada 5 Juni itu. Jadi udah ketahuan ini selling pressure-nya tuh kuat, yang mana mengarahkan IHSG untuk melemah.
gitu ya. Nah, waktu itu kita udah bilang bahwa ini bulannya nyicil, gitu. Stop sharing. Jadi kira-kira itu aja untuk newsletter-nya. Biasanya kita sambung-sambung dengan beberapa saham pilihan sih, yang secara khusus, tapi nanti tetap aja kita update ngeliat dari kondisi screener. Dan gua bentar lagi kalau dibilang promosi mulu. Kalau kita lanjut aja ke IHSG-nya, ke chart-nya, kalau memang ini mau double top, saya ngerti sih, kalau double top berarti kan kayak gini kan. Satu, terus 2, gitu ya. Saya ngasal, tapi saya yakin Anda yang nanyain double top atau yang dikasih gambar IHSG double top kurang lebih kayak begini kan. Ya, kalau sampai kayak gini sih asli ngeri banget. Kenapa? Kalau kita ngomong teori teknikalnya dulu, double top itu kan selalu atau pola teknikal itu kan selalu ada yang namanya neckline ya. Dan double top itu kan setelah bentuk letter M dia harus tembus di tengah-tengahnya yang menjadi neckline baru kita bilang itu pola terkonfirmasi. Which means IHSG harus turun di bawah ini dong. Di bawah 6509 barulah IHSG dikatakan double topnya confirm. Soalnya kalau baru sampai sini sih belum ya. Baru sekitaran berapa nih? Closingnya 7086 ya berarti udah tembus 7100 sih. Memang nggak bagus-bagus banget. Tapi kalau dibilang langsung double top, saya nggak bermaksud membantah, tapi saya kira agak terlalu cepat, gitu. Itu juga sama aja Anda mengharapkan IHSG harus turun di bawah 6.500, yang mana sebenarnya serem banget sih kalau kita ngomong jujur. Kalau sampai confirm double top, yang tergerak sama pattern ini pada panic sell tuh bakal banyak banget. Saya sendiri nggak bisa ngebayang apakah saham saya bisa survive atau enggak. Karena walaupun kita bilang secara arus dana diakumulasi, kadang-kadang ada aja kan yang diakumulasi tetap turun gitu kan. Apakah nanti yang saya pegang sahamnya bakal kena kayak gitu juga, saya juga nggak tahu dan kita akan lihat dulu. Yang pasti pertama komentar saya pribadi, tanpa bermaksud menyerang siapapun, kalau dibilang double top bisa, dan yang mana juga itu berarti IHSG udah gawat banget harus turun di bawah 6.900, 6.509 yang tadi ya. Itu lowest di tanggal 13 Mei. Ya, 6509,8789. Hampir urut ya, 8789. Ya, jadi kalau IHSG-nya mau konfirmasi pola double top, tembuslah dulu di bawah ini. Ya, artinya kita mengestimasikan IHSG ke depannya nih turun nih. Mau cepat atau berhari-hari ke bawah, itu double top confirm. Kalau sampai kejadian saya juga udah nggak tahu nih apakah akan balik ke area ini. Karena kan sideways 2021 nih. Kalau misalnya kejadian mungkin mungkin targetnya jadi 5.900 seperti yang banyak orang ngomongin. Tapi saya nggak masuk nakut-nakutin loh ya. Istilah apa asumsi aja bahwa double top itu terjadi, targetnya mungkin di area ini. Saya gambarin dulu untuk kotaknya. Tapi mari kita bersama harapkan ini salah gitu ya. Kalau kalau sampai benar kan nanti bisa aja ada omongan, "Gara-gara lu ya bikin orang panik." Udah sering saya digituin. Percaya nggak percaya padahal nggak ada hubungannya. Saya nggak punya kemampuan gerakin orang, menurut saya sih. Tapi kira-kira begini, kalau double top ini terkonfirmasi yang mana juga akan melewati support kuat di sini, berarti support area berikutnya atau demand zone baru IHSG ada di area ini. Ya kurang lebih 5.900-an lah, ya. Make sense nggak? Make sense aja menurut saya kalau memang double top-nya harus terkonfirmasi. Nah, jadi kira-kira kayak gitu risk-nya untuk IHSG. Kalau menurut saya sih ya, sayang aja ini nggak ada follow profile, tapi IHSG kayaknya nggak ada gunanya cari follow profile juga ya kan belakangan ini bobotnya udah berantakan tuh. Ada yang notice nggak sih bobot IHSG sekarang lebih gede datangnya dari Goto sejak masuk LQ45. Ini saya juga dapat share dari teman saya bahwa sejak Goto masuk LQ45 itu bobotnya udah kuat banget lah, hampir setara Big Bang atau ada yang dikalahin malah saya lupa. Pokoknya sampai mereka pada julukin inilah indeks harga saham Goto. Jadi Goto naik turun IHSG kena. So far saya belum nemuin valid atau enggaknya statement tersebut. Cuman memang kelihatannya ada beberapa kali kejadian kalau Goto naik IHSG naik dan Goto turun IHSG turun. Jadi ya kembali lagi mengatakan bahwa walaupun tadi gejala-gejala double top-nya udah ada, tapi ini belum terkonfirmasi. Jadi ada strategi di mana Anda bisa membuatnya begini. Let's say mau bikin double top, tapi IHSG bertahan di atas 6.509 atau mendekati doang tapi nggak tembus, itu kesempatan buy on weakness di saham apapun. Gitu ya, assuming habis ini candlestick-nya turun pelan-pelan sampai ke area ini. Ya, di area ini ternyata 6509 gitu ya, atau 6.500 lah, biar lebih bulat angkanya lebih cakep. Ternyata cuma dihampiri terus rebound atau enggak dilewati terus rebound. Udah lu dapat bottom di harga berapapun itu saham saham apapun pada saat itu nanti pasti IHSG rebound panik buy semua soalnya. Berarti kan pattern yang gagal.
Kalau Anda ingat di 2021 saya banyak banget bikin, vlog tentang IHSG membahas pattern-pattern yang disumpahin tapi gagal gitu ya. Kayak waktu itu IHSG sempat dibilang, apa sih, head and shoulder juga di sekitaran sini kalau nggak salah. Ya 2021 lah pokoknya. Saya berapa kali ada bikin, ini juga head and shoulder kan, gagal, gitu. Jadi, Anda harus tahu bahwa pattern yang gini aja ketika neckline-nya cuma dihampiri, ini kan dihampiri nih, di 22 Desember ini, cuma dihampiri dekat-dekat neckline nggak berhasil, udah naik lagi pilihannya, gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang double top, kembali lagi, saya nggak bilang itu salah, cuma kayaknya terlalu dini dan justru malah bagus buat kita yang jadi aware ya. Perhatiin aja di area neckline-nya, yang mana tadi 6.500, bertahan di situ, manfaatin, ya. Dapat bottom di berapapun itu untuk tren IHSG-nya, ya. Eee, in case gagal kira-kira di berapa? Kalau menurut perhitungan saya, ini saya buang dulu ya biar nggak terlalu mengganggu perhatian ya. Ini juga gambar kotak ini sebenarnya udah nggak perlu sih, karena saya sendiri juga udah ngomong ke member-member WH Project bahwa, ya setelah nutup gap ini IHSG-nya turun. Makanya tadi kan saya kasih lihat di newsletter kan, fase bottoming kan. Bottoming itu maksudnya gimana? Ya itu saya cuma halusin aja dari kata IHSG bakal turun lah gitu. Yang pasti habis tutup gap selesai gitu. Saya lupa kalau nggak salah dalam teorinya disebut juga bear rally ya. Jadi seolah-olah trennya bearish tapi ada rally, rally tengah-tengah bearish gitu. Dan kalau misalnya ternyata double top-nya nggak terjadi, syukur-syukur mungkin area ini sudah bisa Anda ambil buat belanja saham-saham index mover, yaitu di 6.800. Saya tandain dulu, tapi nanti saya buang supaya kalau ya di website mau bikin outlook nggak mengacau. Jadi di vlog ini aja saya buatnya. Nah, di area ini mungkin enak nih buat ngumpulin saham-saham index mover. Ya, kalau 6.800 itu bisa mulai nyicil. Kalau dia ke 6.500 dan bertahan, lebih galak lagi nyicilnya. Kalau saya nggak nyuruh Anda dan saya nggak nyebut sahamnya apa, gitu ya. Saham-saham penggerak indeks itu udah banyak. HMSP aja udah gerakin indeks lagi kan naik mulu. Nah, jadi area pertama di sini 6.800 sampai 6.000 berapa ini highest-nya. Oke, 6.972. Ada asumsikan aja 6.800 sampai 6.970 gitu ya. Di area ini kalau bertahan mulai cicilan pertama. Karena kan dalam arah turun nih. Shooting Star, Gravestone Doji dan turun. Akhirnya jadi apa pattern-nya kalau tiga ini? Yang tahu teori pasti bilang ini Evening Star. Mantan analis tahu. Ya, jadi di area ini kalau bertahan ini saatnya untuk nyicil ya pertama. Dan saya bilang kembali lagi, nyicil, jangan pernah all in. Dari si tukang all in. Nah lanjut, ini ada area tadi 6.500 kalau bisa bertahan, dia turun misalnya IHSG ke sini, gitu ya, terus sampai area 6.500 dia rebound, dah lu dapat bottom, gitu. Ya, itu skenario saya baru bikin 2 skenario ini aja, saya nggak mau buru-buru ambil kesimpulan tadi IHSG akan turun ke bawah-bawah itu, karena kalau misalnya turun pun saya lebih happy lagi sih, karena kesempatan. Saya jujur jarang saya pribadi itu jarang trading di saham-saham yang bergerak indeks. Jadi kalau misalnya saya ngukur indeks dan ada kesempatan barang indeks, saya mau ambil. Dan saya membahas ini seperti yang saya bilang di awal, dikhususkan untuk member supaya mereka melihat hal yang sama. Jangan nanti pas market turun saya rekompai bilang cicil, dibilangnya ngajakin nyangkut. Supaya Anda ngerti bahwa ini memang kesempatannya. Kalau kemarin Anda nggak sempat beli di sini, ya inilah kesempatan yang mau turunin lagi. Tapi ada versi double top lain ya, kayaknya ada juga yang sharingnya di sini ya, double topnya. M-nya tuh di area ini. Kalau versi yang ini, mungkin besok Senin, ya ini kan hari Sabtu nih saya bikinnya, sudah confirm. Karena ini udah di neckline nih HSG-nya nih. Pun menurut saya area ini tetap perlu Anda perhatiin di 6.800 sampai 6.970. Syukur-syukur area ini akan menjadi titik akhirnya untuk double bottom itu, habis itu sentimen apapun bisa dilupain lagi, gitu ya. Karena trading ya kalau tahu ngandalin sentimen, udah tahu sentimen kadang-kadang telat juga kan. Jadi daripada lu ngikut telat mulu, siapin strategi dari sekarang. Gitu. Kalau nanti strateginya siapin dari sekarang, kalau nanti Excel tetap telat nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, yang penting confirm dari strategi yang Anda siapin. Gitu ya. Jadi ada dua versi double top, yang mana tadi saya bikin versi yang agak lebih jauh, ekstrimnya IHSG harus tembus 5.500, atau yang kedua, yang mana udah sempat bikin neckline ya, di area ini neckline 7.056, dan di tanggal 10 Juni itu juga 7.051, malah lewat ternyata ya.
luckily tutupnya masih di atasnya. Jadi, ya ngarep aja Senin depan nggak langsung jeblok, kalau langsung jeblok confirm, ya udah tungguin di sinilah. Saham-saham indeks mover kesukaan kalian boleh mulai nyicil. Gitu kalau menurut saya ya. Berarti kalau Senin itu 13 Juni ya? Pantesan banyak yang bilang Black Monday Black Monday. Ya saya juga expect-nya sih pertengahan Juni udah selesai sih turunnya. Ya kita lihat aja lah, pertengahan Juni siapa tahu beneran nih, saya udah ngomong nih, siapa tahu beneran gitu kan. Kalau salah ya udahlah, kalau salah at least saya benar di bagian IHSG akan turun. Nih kalau misalnya benar di pertengahan Juni IHSG sudah rebound kembali, manfaatin gitu. Dan biar nggak ada kesan ketinggalan di sini. Pasti banyak yang nyesel kok di area 13 Mei ini nggak ngambil. Siapa tahu kan sebulan kemudian dikasih bottom lagi, who knows gitu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja sih ulasan IHSG-nya. Saya kalau bahas IHSG nggak bisa banyak-banyak, kayak sentimen segala macam saya nggak pakai ya. Dan ini kebetulan lagi sempet aja, makanya saya buat. Ya, mudah-mudahan member-member yang nanya udah kejawab di video ini kalau nonton. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Soalnya saya juga lagi nggak sempat tuh bikin member gathering, siapin jadwalnya lagi agak susah. Dan untuk teman-teman yang lagi bingung, ya kurang lebih kayak gitu. Ini versi saya. Anda disarankan, sangat disarankan untuk menambahkan atau mempersiapkan analisa Anda lagi masing-masing, sampai Anda dapat jawaban apakah Anda cocok dengan yang saya sampaikan atau tidak. Kalau cocok jalankan, kalau enggak lupakan. Ini cuma data tambahan, gitu ya. Itu saja, sekian update dari saya, dan kita ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.